Bab 2585, melihat kenalan lagi. Aku pikir aku dan Feli tidak akan pernah bertemu Jerry yang lagi. Baru saja aku berjalan ke sini lagi bersama Feli, kami benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk jalan lagi. Kupikir aku dan Feli akan mati di sini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lesikin mulai menangis saat dia berbicara. Jelas sekali bahwa dia dan Feli kelelahan secara fisik dan mental selama 2 hari terakhir, dan menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam kesakitan dan ketakutan yang luar biasa. Charles merasa semakin aneh dengan tempat ini dan bergumam, "Kalian tiba kemarin. Tempat ini benar-benar aneh. Saudara Chen dan aku sudah berjalan ke sini beberapa kali dari kemarin hingga hari ini." Lesikin mengangguk, "Ya. Feli dan aku sudah berjalan ke sini beberapa kali, tapi kami belum pernah melihat kamu." Sekarang, Jerry yang sudah bertemu kembali dengan istri dan putrinya, tetapi dia tidak bahagia sama sekali, karena dia tahu betul bahwa mungkin akan sangat sulit untuk keluar. Dia tidak ingin istri dan anaknya disiksa di tempat seperti ini. Beberapa hari berikutnya, kelompok beranggotakan 4 orang itu terus mencari jalan keluar, tetapi akhirnya tidak menemukan apapun. Lesikin mengikuti Jerry Yang, dan ketika dia melihat bahwa dia sudah tiba di tempat mereka bertemu lagi, dia tiba-tiba merasa sedikit putus asa. "Jerry Yang, apakah kita akan terus berjalan seperti ini? Sepertinya kita benar-benar tidak bisa kembali." Jerry Yang menghela nafas dalam-dalam. Dia sangat tidak berdaya dan berkata, "Saat ini, aku tidak bisa menemukan cara yang lebih baik. Aku hanya bisa menjelajahi setiap arah. Biarpun kita akan datang ke sini setiap saat, arahnya berbeda setiap saat, dan waktu kita datang ke sini juga berbeda. Aku yakin kita akan menemukan jalan kembali." Pada saat ini, Vel, yang duduk di bahu Jerry Yang, juga berbicara. Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, "Ayah, kalau kita benar-benar tidak bisa keluar, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita akan selalu hidup di sini mulai sekarang?" Jerry yang merasakan sakit di hatinya, dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Setelah hening beberapa saat, Jerry yang menghiburnya sambil tersenyum, "Jangan khawatir, ayah pasti bisa mengajakmu keluar. Hari ini, kamu beri arahan pada ayah dan kita coba. Aku percaya pada putriku." Sambil tersenyum, sepertinya dengan Jerry yang di sisinya, dia tidak lagi merasa takut, dan dia segera mengulurkan jari kelingking putihnya ke suatu arah. Dan Jerry yang juga berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Feli tanpa ragu-ragu. Tetapi, setelah berjalan beberapa jam, seseorang muncul lagi. Terlihat 2 sosok datang ke arah mereka. Beberapa orang langsung tercengang. Charles menebak, apa yang terjadi? Siapakah 2 orang ini? Apakah Storm Liu dan yang lain yang kembali ke Kyushu sebelumnya? Mereka pasti tidak bisa meninggalkan tempat ini. Biarpun tidak mungkin melihat wajah kedua sosok itu dengan jelas, tetapi dari cahaya redup yang dipancarkan senjata spiritual, terlihat bahwa sosok yang digambarkan itu memang manusia, bukan manusia serigala. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti. Jerry yang tanpa sadar melepaskan Feli dari bahunya dan memeluknya erat-erat, sambil menghalangi Lesikin di belakangnya. Tempat ini sangat aneh, dan Jerry yang sangat waspada sebelum dia bisa memastikan identitas pihak lain. "Siapa kamu?" Pada saat ini, 2 orang di seberang tiba-tiba berbicara dan bertanya dengan keras. Jerry yang tiba-tiba tampak terkejut. Suara ini sepertinya familiar. Bab 2586, cepat berhenti. Charles juga memperhatikan keakraban kedua sosok itu. Memikirkan fakta bahwa dia pernah bertemu Lesikin dan Feli di sini sebelumnya, sepertinya dia bisa bertemu kenalan lain. Jerry yang juga memikirkan suara yang dikenalnya dan sosok yang dikenalnya. Dia terkejut di dalam hatinya saat ini, jadi dia mencoba berteriak, "Hydras He! Stanley Wulen!" Segera, 2 sosok di sisi lain jelas-jelas tertegun sejenak. Segera setelah itu, 2 sosok buru-buru berlari menuju Jerry Yang. Mereka berteriak dengan semangat, "Guru! Tuan Yang!" Benar saja, Huang Hydra dan Stanley Wulen muncul di depan Jerry Yang. Melihat mereka berdua, Jerry yang merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Langsung bertanya, "Bukankah kalian sudah lama kembali ke alam tengah bela diri kuno? Kenapa kalian ada di sini juga?"
Jerry yang tidak ingin kedua orang ini muncul di sini. Sekarang dia tidak bisa menemukan jalan kembali ke Kyushu. Kalau mereka berdua terjebak di sini, dunia baru hampir sepenuhnya kehilangan tempat berlindung dan kemungkinan besar akan berujung pada kekacauan. Hydrashe buru-buru menjelaskan, kami awalnya pergi ke Kyushu untuk mencarimu, tapi kami mengetahui bahwa kamu datang ke tempat ini. Saudara Wu dan aku mendengar bahwa tempat ini sangat aneh. Kami khawatir kamu berada di sini sendirian, jadi kami segera datang. Jerry yang menghela nafas. Biarpun dia sangat tersentuh dengan apa yang mereka berdua lakukan, ini sama sekali bukan yang dia harapkan. Kemudian, Jerry Yang dan Charles Ma memberitahu pengalaman tersesat beberapa hari terakhir, dan keduanya terkejut setelah mendengar ini. Saat ini, Stanley Wulen berkata, kami berdua baru saja masuk ke sini, dan kami sudah familiar dengannya. Kami akan membawamu kembali dengan cara yang sama. Jerry yang hanya bisa mencobanya saat ini. Bagaimanapun, dia dan Charles Ma seperti lalat tanpa kepala sepanjang hari. Sekelompok orang sekali lagi berangkat untuk mencari jalan kembali ke Kyushu. Kali ini, di bawah kepemimpinan Hydrashe dan Stanley Wulen, Jerry yang menemukan bahwa jalan yang diambilnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi semuanya merupakan jalan yang asing. Jelas sekali, kali ini mereka kemungkinan besar akan keluar dari kekuatan kecil ini. Guru, kita hampir keluar. Hydrashe tersenyum sambil memimpin. Wajah Charles Ma penuh kegembiraan dan dia berkata kepada Hydrashe, untungnya kamu datang, kalau tidak, saudara Chen dan aku mungkin akan terjebak di sini selamanya. Kami akhirnya melihat harapan. Charles Ma menemukan bahwa ekspresi Jerry yang di sampingnya agak tidak wajar, dan dia tidak terlihat bahagia, yang membuatnya sangat bingung. Charles Ma mau tidak mau bertanya, saudara Chen, apa yang kamu pikirkan? Jerry yang tampak berpikir, biarpun istri dan putrinya aman bersamanya dan akan meninggalkan tempat asing ini, ekspresi wajahnya masih menunjukkan sedikit kesedihan. Mendengar perkataan Charles Ma, Jerry yang hanya menjawab dengan enteng, tidak apa-apa, ayo pergi. Ayah, kita akan segera pergi dari sini, bukankah ayah senang? Bahkan Feli yang kecil bisa melihat bahwa suasana hati Jerry yang sedang tidak baik, dan wajah dia penuh kekhawatiran. Jerry yang memandangi putri dalam pelukannya dengan tatapan yang sangat aneh setelah melihatnya lama sekali, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecil Feli, dan berkata sambil tersenyum, ayah pasti akan senang karena kamu bisa kembali ke sisi ayah. Beberapa jam kemudian, beberapa orang datang ke sebuah kolam. Hydrashe berkata, setelah melewati kolam ini, kita akan mencapai tepi kekuatan kecil ini. Segera, beberapa orang melangkah ke dalam kolam. Saat mereka berjalan, semakin jauh, kolam itu menjadi semakin dalam. Jerry yang mengangkat Feli tinggi-tinggi, khawatir dia akan tenggelam ke dalam air. Setelah beberapa saat, Jerry yang tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia sudah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, dan ekspresinya sangat panik. Dia melepaskan tangan Lesikin dan meraih Charles Ma di sampingnya. Charles Ma berhenti. Bersambung.